Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Nuridwan dengan NIM 18724500055 dari program studi pendidikan ekonomi. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi tentang psikologi pendidikan. Materi pertama itu pengertian dari psikologi dan pendidikan. Apa sih itu psikologi? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental, dan emosi manusia. Psikologi mencoba memahami bagaimana orang berpikir, merasa, dan berperilaku, serta bagaimana faktor-faktor biologis, sosial, dan lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Pengertian dari pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter individu. Pengertian dari psikologi pendidikan. Apa sih itu psikologi pendidikan itu sendiri? Psikologi pendidikan adalah ilmu psikologi yang mempelajari proses belajar dan pengajaran. Jadi, psikologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku peserta didik yang berlangsung selama proses belajar mengajar untuk memahami bagaimana individu belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Muhyiddin Syah. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses belajar, pengajaran, dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Menurut Jean Piaget, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir logis. Materi selanjutnya yaitu peran psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran. Penentuan strategi dalam pembelajaran maupun metode dalam pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Misalnya, bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka metode dalam pembelajaran disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Peran psikologi pendidikan adalah untuk mengetahui karakter belajar siswa sehingga strategi dan model pendidikan sudah dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa. Hal ini supaya proses kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedua yaitu memahami perbedaan karakter peserta didik. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian, guru atau pendidik harus mampu memahami adanya berbagai karakter tersebut, baik dari cara berpikir, kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki masing-masing peserta didik. Evaluasi ini akan membantu peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Peran psikologi dalam pendidikan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam melakukan pembimbingan dan pengarahan. Di sekolah, guru atau pendidik tidak hanya menjadi pengajar, melainkan menjadi pembimbing bagi siswanya, terutama berkaitan dengan permasalahan di dalam lingkup akademik. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memahami pendekatan emosional kepada murid, sehingga akan terbentuk hubungan yang mampu menjaga kondisi selama proses belajar mengajar. Selanjutnya itu identifikasi pola kebiasaan menghadapi permasalahan. Setiap siswa masih akan menghadapi suatu permasalahan, terutama dalam lingkup sekolah, baik itu pertemanan ataupun pembelajaran. Adanya peran psikologi ini dapat membantu dalam menangani hal tersebut,
jika terdapat beberapa siswa yang mengalami permasalahan akademiknya. Identifikasi kemampuan dan potensi, minat dan bakat. Psikologi pendidikan ini dapat mengukur siswa berkaitan dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Hal ini berkaitan dengan pemilihan jurusan pada siswa SMA, pemilihan program studi untuk calon mahasiswa yang baru, yang dapat ditentukan melalui tes minat dan bakat. Tahap-tahap perkembangan peserta didik. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif setiap peserta didik akan menjadi tantangan bagi pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi yang akan dipilih dan digunakan. Setiap tingkatan kognitif, mulai taman kanak-kanak berusia 5-6 tahun, sekolah dasar berusia 7-11 tahun, sekolah menengah pertama berusia 12-14 tahun, dan peserta didik sekolah menengah atas berusia 15-17 tahun tentu akan berbeda-beda pendekatan pembelajaran yang digunakan. Masih tahap-tahap perkembangan peserta didik. Ini aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan psikososial. Meliputi perkembangan emosi, sosial, identitas, dan hubungan. Perkembangan emosional, perkembangan kesadaran, pengendalian emosi, dan keseimbangan. Yang ketiga, perkembangan sosial, perkembangan hubungan, interaksi sosial, dan kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, perkembangan fisik, perkembangan motorik, kesehatan, dan kebugaran. Yang kelima, perkembangan moral meliputi perkembangan nilai-nilai, prinsip hidup, dan kebijaksanaan. Yang terakhir, perkembangan spiritual meliputi perkembangan kesadaran spiritual dan keyakinan. Materi selanjutnya yaitu pengaruh psikologi perkembangan terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, kondusif. Seringkali menciptakan ruang belajar yang kondusif merupakan pekerjaan sulit. Namun dengan menggunakan psikologi pendidikan, hal tersebut bukan lagi masalah. Jenis-jenis metode pembelajaran umum sangat banyak yang bisa diterapkan. Namun, yang bisa membuat proses belajar mengajar kondusif hanya beberapa saja. Yang kedua, sesuai target. Psikologi pendidikan bisa membantu mencapai target dengan cepat dan tepat. Psikologi pendidikan bisa menandakan bahwa pencapaian target termasuk salah satu keharusan yang ada dalam psikologi pendidikan. Yang ketiga, terarah. Psikologi pendidikan tak hanya menjabarkan mengenai bagaimana pengarahan terhadap anak, namun juga proses belajar mengajar yang benar dan juga sesuai. Di mana hal tersebut menandakan bahwa arahan yang sesuai akan memudahkan dalam penerapan pembelajaran dan juga penilaiannya. Yang keempat, mengenal karakter. Karakter manusia ada bermacam-macam. Mengenai perbedaan terkait dengan cara belajar anak dalam proses belajar. Adanya psikologi pendidikan membantu banyak guru dan tenaga pendidik untuk lebih mengenal karakter masing-masing anak, di mana sekolah merupakan rumah kedua tempat mereka mengenal dan belajar lingkungan. Yang kelima, lebih rapih. Rapih di sini maksudnya adalah belajar menjadi lebih terkonsep dan juga jelas, sehingga anak-anak bisa mengerti dan memahami materi dengan berurut. Yang terakhir, motivasi belajar. Memahami kebutuhan dan minat siswa di setiap tahap perkembangan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku peserta didik yang berlangsung selama proses belajar mengajar untuk berusaha memahami bagaimana individu belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kehadiran psikologi dalam pendidikan akan sangat membantu dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik atau murid. Dengan adanya penerapan psikologi pendidikan dengan tepat diharapkan
dapat menjadi pemicu para pendidik dan pengelola pendidikan untuk menerapkan psikologi pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, tanpa harus mengorbankan kemerdekaan, kesejahteraan mental dari para peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon dibenarkan Ibu Rita Aryani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.